Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sore ini dengan kegiatan rutin Rumah Produktif Indonesia, yaitu kegiatan ngopi Ramadan atau ngobrol produktif di bulan Ramadan. Nah, kita hari ini sudah memasuki hari ke-25 ya teman-teman semuanya. Jadi selama bulan, sedikit penjelasan terkait program Ngopi Ramadan. Jadi Ngopi Ramadan ini adalah sebuah program yang dirancang oleh Rumah Produktif Indonesia yang bertujuan untuk mengisi hari-hari atau sore-sore kita dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat dan diskusi-diskusi yang asyik serta produktif gitu. Nah, dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke 25. Jadi sudah ada 24 hari berlalu, kita isi dengan banyak beraneka ragam tema dan beraneka ragam tema dan topik yang tentunya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita, kasanah keilmuan kita, pengalaman-pengalaman kita dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman netizen penasaran, teman-teman semua penasaran apa aja sih materi-materi yang sudah dibahas oleh Rumah Produktif Indonesia dalam program Ngopi Ramadan yang sudah berlalu. Nah, silakan dilihat di feed-nya Rumah Produktif Indonesia, akun Rumah Produktif Indonesia ini, yang di sana ada rekaman pembahasan dari masing-masing tema. Jadi setiap hari itu memang beda-beda temanya gitu, dan insya Allah itu bisa ditonton ulang karena memang siaran ini direkam dan disimpan di feed. Jadi nanti silakan di ini ya, silakan dibaca, silakan ditonton ulang, silakan dilihat dan silakan dipelajari, kemudian juga untuk menambah-nambah wawasan dan skill kita tentunya gitu. Baik, sore ini insya Allah kita akan membahas tema baru yang cukup menarik, yaitu tema yang bertajuk, judulnya itu Health Cost and Financial Literacy. Nah, mungkin belum semua kita yang tahu ya apa itu Health Cost and Financial Literacy. Bisa jadi bagi sebagian orang ini tema yang sudah biasa gitu, sudah dipahami, istilahnya sudah dimengerti gitu. Tapi tentu saja mungkin banyak yang belum memahami apa betul sih health cost itu gitu. Dan kemudian apakah ada tuh financial literasi seperti itu ya. Jadi hari ini kita sudah menyiapkan 2 orang narasumber yang tentunya tak kalah keren dari narasumber sebelumnya, yang tentunya mereka adalah para pakar di bidangnya, pakar kesehatan dan pakar juga dalam hal finansial seperti itu. Nah, nanti saya akan mengundang mereka sebentar. Saya cek dulu ya, apakah sudah bergabung atau belum ya. Oh, ini sudah ada undangan untuk bergabung. Oke. Ya, kita menunggu 2 orang narasumber kita yang tentunya keren-keren. Jadi rekan-rekan yang hari ini bergabung dalam kegiatan ini, silakan nanti bertanya apa saja terkait dengan materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas pada sore hari ini. Wah, sudah bergabung ini. Assalamualaikum, Kang Acep. Saya panggil apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak aja, Kang atau Kak Acep boleh. ya. Oke, selamat sore Kak Acep. Sehat? Gimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah luar biasa. Bagaimana kabar Kak Ilen? Alhamdulillah. Padang agak sedikit mendung, tapi hati saya selalu cerah. Ci. Wah, mantap. Iya dong, host harus tetap semangat biar saya narasumber juga tetap semangat. Oh ya, benar. Oke, di mana sekarang posisi? Suaraku clear kan ya, Kak? Ya, gimana? Suara saya clear kan ya? Sangat jelas, sangat mantap. Oke, cool. Ya, ingin Ya. memastikan aja. Oke. Ya, ya, Kita tunggu 1 orang lagi ya. Kak Arif ya, Kak Arif ya panggilannya. ya, Bang Arif. Ya, Oke. Dokter Arif, tapi biasanya saya panggil Bang aja biar lebih akrab. Oh, oke. Saya panggil gitu juga deh Ya, kalau gitu. Nah, ya, di mana baik. di sini? Kak Acep lagi di mana? Posisinya Saya lagi sekarang? di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Memang domisili di sana ya? Ya, betul. Oh, oke. Siap. Baik, sementara kita menunggu narasumber kita yang kedua, kita sapa dulu nih yang sudah bergabung. Ada Kak, ada Mbak Nisa, ketikan Aisyah. Ayo, Assalamualaikum Kak Mbak Nisa, sudah bergabung. Beliau pernah jadi narasumber kita nih. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Pak, siapa ya, sebentar. Pak Tasrifin Tahara. Selamat bergabung Bapak. Selamat mendengar diskusi kita hari ini. Ada juga nih Eyang Biru. Salam Bu Magdalena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Eyang.
Yang biru ini salah seorang dewan pakar kita, Kak. Jadi beliau pakar dalam hal IT dan lain sebagainya. Pernah jadi narasumber kita juga. Oke, baik. Iya, Sambil tentang kemarin cryptocurrency. benar-benar. Terus sekali. Banyak Oh, ilmu ya keren. dari beliau dan kabarnya requestnya waktu itu Kak Acep ya jadi ininya jadi hostnya kalau saya tidak salah. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan, Itu Kak Ori. Kak Ori. oh iya, oh, Kak Ori. Oke. Nanti kita, saya sempat dengar kabar nih, banyak yang minta yang biru ini untuk mengisi lagi gitu materi tentang itu karena kabarnya sangat menarik gitu ya. Ada yang request Ya, diadakan di setuju. benar. Baik, sembari menunggu satu lagi narasumber kita yang belum bergabung, mungkin kita buka aja dulu ya Kak ya. Sembari nanti beliau bergabung, kita akan Boleh, boleh. undang. Baik, sore ini tadi saya sudah memberikan sedikit pengantar kepada para netizen atau rekan-rekan yang menyaksikan kegiatan kita ini, Kak. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan health cost and financial literacy. Mungkin belum semua kita memahami apa sih health cost itu seperti apa, kemudian financial literacy itu apa lagi gitu kan. Bisa jadi ada yang sudah memahami dan bisa jadi banyak yang belum paham gitu dan seberapa penting sih itu dalam hidup kita? Seberapa pedulikah kita, seberapa haruskah kita mempedulikan kesehatan kita dan juga istilahnya apa ya, menyisihkan dana kita untuk kesehatan itu gitu. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan bahas dengan salah satunya Kak Acep dan satu lagi nanti Bang Arif akan bergabung nanti kita sambil jalan aja Ya. ya. Bang Oke, Arif saya sebenarnya sudah join tuh. oh, sudah ya, sebentar saya cek dulu. Ya, ya sudah lihat ada ini. Oh iya, oke, Ada. ini beliau kita bergabung. Oke, saya ini dulu ya, saya invite dulu ya. Terima dulu invite-nya. Oke. Nah, akhirnya yang kita Ya. tunggu datang juga. Assalamualaikum Bang Arif, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alham- warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah, baik juga sehat. Masih kuat Ya, ya puasanya dokter, Kak Bang Arif dan Kak, mantap. Siap. masih hari ke-25 ya puasanya. Insya Allah masih ada 5 hari Ya, lagi. baru pulang. Ya, Oh, baru sampai rumah. Sorry, sorry. mm-mm. Iya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Di mana Bang Arif? Di mana? Posisinya sekarang di mana? Terputus. Ini sudah di rumah di Oh iya, Sidoarjo. oh Tadi sudah. baru pulang dari rumah sakit. Ya, Ya, oke oke, siap-siap. Karena jam sudah menunjukkan pukul 4:09, kita langsung saja ada apa ya? Ada apa ya? siap. Boleh, Langsung boleh, saja. boleh. Oke, tadi Boleh. saya sudah sampaikan juga bahwasannya hari ini kita akan membahas tentang health cost dan financial literacy. Sebuah ilmu baru mungkin bagi beberapa orang dan tentunya materi hari ini kita harapkan bermanfaat bagi para netizen ataupun para rekan-rekan kita yang turut menonton. Mudah-mudahan bisa membuka apa ya, membuka wacana baru, membuka sebagai memberikan insight baru bagi mereka terkait bagaimana sih tentang health cost itu, bagaimana menghadapinya dan pengelolaan manajemen keuangan dalam hal penjagaan kesehatan dan lain sebagainya itu. Nah, hari ini sebelumnya saya akan membacakan dulu para ini apa namanya CV para narasumber kita hari ini. Hari ini sudah hadir rekan-rekan semuanya ada Kak Acep Usman Abdullah. Saya bacakan ya, beliau ini adalah sarjana peternakan ya, Kak Acep ya, sarjana peternakan ya. Ya, sarjana peternakan jurusan produksi hewan di IPB. S1 beliau di IPB, S2 beliau jurusan ilmu peternakan juga di Universitas of Queensland, Gatton, Australia. Masya Allah. Ternyata pencinta hewan ya. Dan saya lihat juga di list apa namanya list kurikulum vitae beliau, ternyata beliau punya pengalaman yang luar biasa keren nih. Pernah di Fakfak juga ya, Kak ya? Di Fakfak bekerja sebagai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Ini kalau saya bacakan semua nanti nggak cukup waktu. Tapi intinya beliau banyak bergerak di bidang itu, di bidang apa namanya bidang sesuai dengan apa beliau akademis beliau gitu. Cuma sekarang saat ini beliau berprofesi sebagai Excellent Stars Agency Prudential. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan orang yang tepat hari ini untuk menjadi narasumber kita. Dan saya juga bacakan kurikulum vitae pemateri atau narasumber kita yang kedua. Nama beliau adalah Dokter
Arif Rahman Nurdianto. Benar ya Kak ya? Benar Bang, Bang Arif? Ya, benar. Benar namanya. Itu Benar, ada benar. dokternya di depan, dokter, Oh, lengkap iya. itu. Oke, Terus, maaf. Benar, Nama benar. saja, Oh, udah. cukup nama Ya, aja. benar-benar. Saya bacakan ya apa beliau kurikulum vitae singkat beliau. Beliau sekarang pendidikan beliau yaitu S1 Pendidikan Dokter Universitas Erlangga tahun 2005, kemudian S2 Magister Imunologi Universitas Erlangga tahun 2012. Kemudian beliau juga S3 Ilmu Kedokteran Universitas Erlangga 2015. Oke. Nah, sekarang beliau ternyata masih menempuh pendidikan, Masya Allah. Nggak berhenti-berhenti, nggak jemu-jemu belajar ya. Inspiring sekali sosok yang satu ini. Beliau sekarang adalah mahasiswa S1 di S1 Hukum. Hukum ya? Nggak salah ini saya baca. Ya, Masya Allah. ya. Saya di S1, S1 Hukum, ya, di Universitas mahasiswa Ma'arif S1. Latif Sidoarjo. Iya, iya. Kemudian beliau juga mahasiswa S2 Hukum Kesehatan di Universitas Hang Tuah, Surabaya. Masya Allah, Ya, saya jadi tertampar ini. Orang sibuk menuntut ilmu, saya masih di sini-sini aja. Mudah-mudahan saya bisa menyusul juga Bang Arif untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi dalam banyak hal. Nah, amin, aktivitas amin, beliau ya Rabbal sekarang Alamin. adalah sebagai Ketua Prodi D3 TLM Universitas Anwar Medika Sidoarjo, kemudian PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat, peneliti di kelompok studi Toxoplasma Institute of Tropical Disease Unair, dan penulis buku, pegiat sosial, inovator, serta dokter. Masya Allah. Nggak salah nih kita memilih narasumber kita hari ini untuk membahas tema dan kajian yang akan kita bahas hari ini. Baik, kita langsung saja ya, Kak Acep dan Bang Arif. Mungkin hari ini karena tema kita adalah terkait dengan health cost dan financial literacy. Jadi mungkin di awal ini supaya para audiens dan netizen kita tidak bingung apaan sih tema hari ini, karena mungkin nggak seperti yang saya jelaskan tadi, nggak semua orang ngerti apa sih tema yang hari ini kita bahas gitu. Jadi mungkin saya pengen ke masing-masing narasumber untuk menjelaskan apa sih sebenarnya health cost itu gitu. Dan juga financial literacy itu apa hubungannya dengan financial literacy dan mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu dan kemudian bisa dijelaskan seberapa pentingnya kita perlu membahas itu dalam kehidupan kita. Mungkin kepada siapa dulu nih? Kepada Kak Acep Mungkin dulu deh. saya, Siapa? Kak Acep dulu ya. Bang Arif, Silakan. Bang Arif. Bang Oh Arif. iya, Sit dulu. ini kalau Bang saya Arif dulu. kalau setelahnya Kak Acep ini langsung minder ini. Oh gitu Enggak, ya. enggak. Jadi ya terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selamat sore hari ini. Selamat sore untuk semua audiens. Salam kenal dulu dari saya. Kebetulan kami ini bertiga kita ini dari Rumah Produktif Indonesia. Jadi Rumah Produktif Indonesia itu salah satu wadah organisasi untuk teman-teman pegiat yang suka menulis ya. Orang-orang yang suka menulis, orang-orang yang suka literasi, orang-orang yang sangat luar biasa menurut saya. Termasuk Pak Yankur ya, Pak Yankur, kemudian semua teman di sini, Pak Acep, apa namanya, Pak Acep ini inspiratif, sangat inspiratif buat saya. Terima kasih kami sudah diundang di sini. Jadi health cost ini, jadi kita bahas masalah yang ini ya, segi finansial kesehatan kalau menurut saya yang paling gampang karena saya ini tidak pernah kuliah di luar negeri. Jadi masih kepingin saja, semoga nanti saya bisa doktoral ya hukum di luar negeri. Semoga bisa ngambil S3 lagi kedua ya. Saya akan ambil hukum kesehatan. Masya Jadi Allah. bagi kami teman-teman di kesehatan health cost itu sangat penting buat kami. Jadi finansial kalau menurut kami itu merupakan keamanan finansial yang harus kita perjuangkan, harus kita pikir, harus kita rencanakan sejak awal. Jadi tidak hanya kita itu mengharapkan bantuan dari pemerintah atau mengharapkan uang saya banyak. Belum tentu uang banyak itu bisa menjamin kita itu bisa hidup sehat. Jadi salah satunya kita itu bisa dalam hal ini kita bisa membuat aset ya. Aset itu apa? Asetnya dalam bentuk suatu insurance, jadi health insurance. Jadi kita mengatur health cost kita itu melalui health insurance. Jadi dengan health insurance itu kita bisa melakukan transfer resiko. Jadi kita bisa mentransfer resiko-resiko yang buruk pada kita, termasuk misalkan saat kita itu mengalami peristiwa tidak terduga, ternyata kita tiba-tiba terkena penyakit seperti diabetes mellitus sehingga kita gagal ginjal, naudzubillah min dzalik, kita itu bisa aman saat terjadi resiko tersebut. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan
kos yang tinggi untuk perawatan kita, untuk maintenance kesehatan kita, hingga misalkan kita saat jatuh, misalkan ya, jatuh kemudian kita harus operasi, misalkan operasi batok buka di batok kepala kita, itu harganya sangat mahal, bisa sampai ratusan juta. Itu kita bisa tercover dengan health insurance kita. Kemudian misalkan kita bisa memiliki health insurance seperti BPJS, itu wajib ya bagi kita ya. Sebagai pemerintah saya sangat menganjurkan teman-teman semua untuk memiliki kartu BPJS ini ya. Selain itu kita juga harus memiliki kartu asuransi kedua, karena di masa ini ya, di masa yang terbaru di era kris ini ya, teman-teman harus tahu juga ada kris ini. Jadi kelas rawat inap standar. Jadi di kelas rawat inap standar ini kita juga bisa memanfaatkan beberapa asuransi swasta ya, sebagai asuransi tambahan. Misalkan biaya yang ada di BPJS atau yang ditanggung oleh BPJS itu kita bisa ini kurang dan kita bisa ditanggung dengan asuransi swasta. Kemudian saat misalkan kita terjadi peristiwa yang tidak mengenakan, misalkan sakit dari kita dan keluarga, kita tuh punya perlindungan lengkap ya. Kita sudah punya perlindungan lengkap dengan pengaturan dari health coach, misalkan kita bisa ikut asuransi tertentu, BPJS dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tidak akan lagi stres atau tegang selama masa-masa sulit. Jadi pengalaman saya sebagai seorang dokter ya di puskesmas ataupun di rumah sakit, terkadang itu pasien-pasien kita ini mengalami masa-masa sulit saat dia itu mengalami sakit ya. Jadi saat dia sakit, entah itu uangnya seberapa banyak, dia akan khawatir dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi tidak akan ada kedamaian dalam berpikir. Jadi dengan adanya kita mengatur health cost ini melalui insurans dan lain sebagainya, kita tuh bisa memiliki kedamaian dalam berpikir. Jadi kita nggak usah khawatir saat kita sakit, saat kita macam-macam, ya, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian health literasi. Jadi kita harus juga banyak-banyak membaca juga ya, Bang Acep ya. Ini Bang Acep ini sudah sangat luar biasa di sana di bidang health insurance. Ini saya lihat di biografinya beliau. Jadi kita harus benar-benar pandai dalam memilih produk insurance yang pas untuk kita, tepat untuk kita, sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang sebagai seorang tenaga kesehatan atau sebagai seorang ya mungkin ada yang seorang PNS di sini atau ya juga ada yang orang yang swasta, harus seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa membedakan di health literasi ini, kita harus bisa membedakan asuransi jiwa sama kesehatan. Karena di undang-undang tentang kesehatan itu juga diatur bahwa asuransi itu macam-macam sekali bentuknya, Bang Acep ya. Nanti mungkin Bang Acep yang bisa menjelaskannya dengan baik. Kemudian kapan sih kita bisa memiliki mengatur health cost kita atau health insurance kita? Ya mulai sekarang, mulai saat ini. Kalau misalkan kita belum punya ya, mulai detik ini kita juga harus sudah mulai memikirkan itu. Seperti itu. Kemudian saya ingin bercerita saja saat kita itu menjadi seorang pasien. Jadi saat kita menjadi seorang pasien itu nggak akan terasa. Jadi nggak akan terasa Kak, kita itu habis how many cost yang kita keluarkan. Jadi kita mau menghitung itu susah banget menghitungnya. Tapi kalau misalkan ada yang pernah sakit seperti itu, kita juga bisa mengumpulkan struk-struk yang kita punya saat kita sakit. Coba dihitung aja. Bayangkan kalau kita menyicil kesehatan kita itu dengan mengasuransikan pada misalkan BPJS atau asuransi swasta lainnya dan lain sebagainya, itu akan berbeda. Itu salah satu bentuk investasi kita yang sangat luar biasa, sehingga saat kita sakit, saat kita tua dan lain sebagainya, itu kita nggak usah berpikir. Karena kesehatan itu nomor satu sekali. Bahkan seorang yang kaya raya pun bisa bangkrut gara-gara sakit. Ya Bang Acep ya. Orang yang pinter, orang yang sehat pun kita pernah ada salah satu penyanyi dangdut dan salah satu olahragawan. Beliau sehat sekali. Masih ingat nggak almarhum? Siapa itu? Lupa saya. Apa namanya itu yang meninggal luar biasa mendadak itu ketot bukan? gitu. Ya, ada juga yang kena tumor itu ya. Punya sakit almarhum Bang Agung ya, Bang Agung. Jadi orang yang kaya pun, orang yang terkenal pun, orang yang
olahraganya rutin pun tidak akan tidak menjamin hidupnya itu tidak akan bebas dari sakit. Pasti ada fase-fase di mana kita itu akan mendapatkan sakit itu. Jadi itu adalah hal yang selingan hidup yang bakal kita rasakan. Jadi kita harus benar-benar memiliki sesuatu yang kita itu harus ada jaga-jaga nih, kalau orang Jawa itu seperti itu, harus ada prepare, harus kita prepare banget dengan masalah itu, seperti itu Kak. Silakan nanti bisa Bang Acep bisa membahasnya. Mantap, Bang Arif. Ya, waktunya mepet nanti kalau saya terlalu banyak ngomong nggak selesai. Nggak apa-apa, kalau kurang waktunya kita tambah sampai berbuka. Karena tema ini sangat menarik dan bagi saya pribadi tentunya karena tidak begitu akrab atau tidak begitu familiar dengan istilah-istilah itu, jadi baru mendengar sedikit pemaparan dari Bang Arif saja saya sudah ngerasa oh gitu ya gitu. Jadi memang saya sepakat ya dengan disampaikan tadi dijelaskan oleh Bang Arif bahwasanya kita tidak pernah bisa menduga kapan penyakit itu datang pada kita gitu ya. Seperti disampaikan contoh tadi ada yang meninggal tiba-tiba itu walaupun itu takdir tapi kan bagaimanapun kita tentu harus bersiap ya Bang ya, bersiap dengan segala kemungkinan gitu. Dan sebagai seorang muslim tentu kita kalau menurut saya itu menjadi sebuah perencanaan yang baik, itu menjadi sebuah karakter seorang muslim juga sebenarnya gitu. Makanya tadi disampaikan oleh Bang Arif, Dr. Arif bahwasanya kita memang harus memiliki aset berupa asuransi. Maka itu yang pastinya asuransi dari pemerintah wajib ya Bang ya. Asuransi. Wajib ya untuk mendukung UHC, Universal Health Coverage dari pemerintah. Ya. Nah, dan ya mudah-mudahan kita juga berharap karena gini mungkin nanti akan jadi bahasan juga ya kalau waktu cukup. Saya cukup penasaran juga ada tetangga saya yang nggak punya asuransi itu gitu, alasannya bermacam-macam. Nah mungkin nanti bisa kita bahas barangkali bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat terkait asuransi. Mungkin nggak asuransi yang mahal gitu ya, tapi mungkin mulai dari asuransi terdekat yang disediakan oleh pemerintah dulu. Oke, mungkin kita lanjut ke Kang Acep nih, ke Kak Acep untuk menjelaskan. Nah, menurut Kak Acep sendiri, seberapa penting sih kita harus membahas tentang biaya kesehatan ini dan dan siapa saja? Kalau ini menurut Kak Acep ya. Kalau tadi kan Bang Arif, Dr. Arif sudah menjelaskan. Nah, menurut Kak Acep, seberapa penting kita harus memahami tentang biaya kesehatan dan kemudian bagaimana kita mengaitkannya dengan literasi finansial gitu. Mungkin Kak Acep bisa menjelaskan, memberikan penjelasannya. Silakan. Oke. Terima kasih Kak Ilen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat Bang Arif. Akhirnya kita bisa bersua lagi ya setelah terakhir itu di Zoom Bitcast ya kalau nggak salah waktu itu webinar. Terus kemudian saya mendengarkan pemaparan Bang Arif satu keren juga waktu itu tentang berkaitan dengan COVID ya Bang ya. Nah sekarang di RPI memberikan kesempatan buat kita untuk sharing lagi gitu ya. Nah sekarang kalau untuk bidang kesehatan mungkin sebetulnya saya hanya luarnya aja karena saya bukan praktisi di kesehatan, tapi ada semacam irisan antara bidang saya di financial service ya, financial advisor dengan bidang kesehatan, sehingga saya juga belajar tuh ya walaupun sedikit tentang jenis-jenis sakit kritis, plus kriteria-kriteria apa aja sih stadium awal, menengah, dan akhir, karena itu berhubungan dengan kontrak ya, dengan kontrak insuran. Nah ini pas juga nanti mungkin saya berguru lebih lanjut dengan Bang Arif, karena Bang Arif sekarang mengambil hukum juga gitu ya, health law ya, mungkin di bagian hukum itu. Jadi wah ini pas banget nih mungkin kedepannya kolaborasi. Well, berhubungan dengan pertanyaan tadi, kenapa sih kita ya sore hari ini harus mendengarkan paparan ini? Karena jujur ada keterhubungan yang erat antara biaya kesehatan dan juga tentang literasi keuangan gitu ya. Tadi Bang Arif sudah mengupas sebetulnya secara tuntas sih kalau menurut saya betapa pentingnya kita punya yang namanya protection ya, mulai dari yang wajib dari pemerintah karena mendukung UHC ya, Universal Health Coverage. Kalau di luar negeri itu benar-benar sudah bagus ya, kayak di tempat dulu saya studi di Australia itu udah benar coverage-nya bagus. Cuman mereka yang lifestyle-nya lebih tinggi ya, kita nggak menafikan di luar sana ada juga yang lifestyle-nya pengen lebih wah gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit pengennya VIP, bahkan kamar suite gitu ya, nggak mau kamar berhubungan dengan pasien lain, dia pengennya sendiri. Nah ada juga lifestyle yang seperti itu dan kita cover dari
private insurance gitu. Tapi saya wajibkan gitu ya, saya juga mendukung banget government program tentang adanya BPJS kesehatan, harus punya semuanya gitu. Even kalau kedepannya walaupun sudah punya private insurance, tetap BPJS wajib ya. Betul ya Bang Arif ya, karena saya dengar Ya, wajib. nanti kalau mau urus apa aja ada BPJS. Menurut saya sih nggak apa-apa, itu diwajibkan, karena beberapa di luar sana yang agak ngeyel gitu ya, saya nggak perlu, tapi giliran udah sakit dia minta surat ke RT, ke RW untuk minta keringanan dan sebagainya gitu. Nah, oke, berkaitan dengan tadi health, saya pikir Bang Arif udah jelasin betapa mahalnya ya rumah sakit saat ini dengan inflasi yang menurut saya juga tinggi. Saya dengar dari berita itu kurang lebih inflasi medikal di angka 10% ya, which is itu lebih tinggi dibanding inflasi biaya kebutuhan pokok ya, dan juga itu hampir sama dengan inflasi biaya pendidikan sebetulnya. Jadi inflasi untuk biaya rumah sakit sangat tinggi, artinya kita akan kewalahan kalau kita memakai uang kita sendiri, maksudnya dari kantong kita sendiri gitu. So BPJS dan juga private insurance bisa menjadi alternatif. Kemudian juga per penyakit kritis ini juga mahal, ternyata beda-beda ya. Saya baca beberapa literatur, stroke, gagal ginjal, jantung koroner, sama cancer ini juga punya tingkat biaya yang beda-beda, hampir di atas 100 juta gitu ya. Apalagi kalau untuk gagal ginjal misalkan, mereka kan untuk hemodialisis ya Bang Arif ya, itu saya pikir puluhan juta per sekali ini prosesnya gitu ya. Dan untungnya BPJS kalau nggak salah cover juga untuk hemodialisis, tapi ada beberapa di luar sana yang pengen lifestyle-nya lebih tinggi, mereka akhirnya memilih private insurance. Karena kalau pakai kantong sendiri lumayan juga gitu, gaji dia per bulan akhirnya habis gitu kan, gara-gara untuk itu. Nah, artinya apa? Literasi keuangan ini penting untuk diimplementasikan di keluarga juga. Jadi misal kita udah ngerti nih sekarang, penting banget ya kita punya jaga-jaga gitu ya, ikhtiar ya, Kak Ilen ya, kalau di syariah financial planning kan ikhtiar itu penting juga ya, karena dulu juga kalau kita dengar riwayat Nabi gitu ya, ada kalanya musim ini gitu ya, ada pacekliknya, dan kita perlu nyiapin saat musim paceklik itu, artinya ada risk management di situ. So ini risk management ini bagian dari financial planning. Jadi itu ada di level kedua setelah cash flow. Jadi setelah cash flow kita lancar nih, arus kas kita positif, artinya lebih besar pemasukan daripada pengeluaran, baru kita atur risk management. Jadi jangan dulu loncat ke investment ya, kayak gitu. Jadi di luar sana kita udah mentang-mentang arus kas positif, akhirnya ya udah saya langsung investasi gitu ya, ikutan di reksadana, saham dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa dengan risk managementnya, yaitu kalau nyebut produknya ya insurance, cuman memang banyak juga sebetulnya nanti turunannya dari insurance, tapi saya lebih suka bilang itu adalah risk management kayak gitu. So ada kaitannya, karena ada kaitannya dengan health cost ya, jadi biaya yang mahal itu harus juga kita antisipasi dengan memiliki risk management yang baik. Mungkin itu Kak Ilen. Oke, siap-siap. Jawaban dari Kak Acep barusan semakin menguatkan bahwasanya memang kita harus memahami betul bahwa tentang health cost dan financial literacy ini harus istilahnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita, harusnya ya, idealnya gitu. Dan hanya saja saya ingin menanggapi sedikit begini, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, bahkan di dekat tetangga saya aja ada yang ngerasa nggak, buat apa sih BPJS gitu, bahkan dia nggak mau ngurus dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan edukasi barangkali ya. Maksudnya itu kerja berat kita juga, kerja berat semua pihak, mungkin pemerintah dan lain sebagainya, untuk mengedukasi masyarakat. Karena penyakit itu kan tidak hanya datang ke orang yang kemampuan finansialnya oke aja gitu. Mereka-mereka yang mungkin di bawah garis kemiskinan atau menengah ke bawah itu kan sangat rentan sekali dengan penyakit gitu. Jadi saya coba menimpali dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Arif dan juga oleh Kak Acep tadi, bahwasanya selain memang kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tentang betapa pentingnya kita memiliki aset berupa asuransi, tapi mungkin kita juga harus mulai memberikan edukasi kepada masyarakat yang levelnya lebih bawah, bahwasanya minimal satu aja kita perlu punya nih asuransi, karena kesehatan itu sesuatu yang tidak bisa kita duga-duga. Maksudnya sakit itu sesuatu yang tidak bisa kita duga datangnya gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, saya tanyakan lagi mungkin ke Dr. Arif, mungkin ya, saya tanyakan lagi.
hari ini seperti tadi dijelaskan juga oleh Kak Aceh bahwasanya ternyata inflasi di bidang kesehatan bidang kesehatan ya Kak Arif ya itu Kak Aceh ya di atas 10% ya. Bahkan lebih Ya, saya inflasi baca-baca biaya ya. rumah sakit. Inflasi biaya rumah sakit ya. Itu bahkan Ya, melebihi inflasi biaya pendidikan dan kebutuhan pokok. Nah, itu kan mengejutkan ya. Ternyata lebih besar bidang biaya rumah sakit daripada ini. Sementara penyakit itu bukannya berkurang, malah bertambah gitu ya hari ini. Nah, menurut Kak Arif sendiri bagaimana itu? Kalau dilihat dari kacamata biaya-biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, mungkin bisa memberikan penjelasannya. Ya, terima kasih. Jadi sangat menarik memang. Jadi memang inflasi di kesehatan ini ya biaya-biaya naik karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini semua kegiatan itu juga memiliki SOP-nya juga berubah dan sebagai contoh saja saat kita mau menangani pasien tentu kita juga memerlukan safety ya. Jadi eh, clinical provider safety itu juga harus kita jamin. Jadi orang-orang kesehatan juga harus memikirkan dirinya sendiri sebelum menolong orang lain. Jadi itu salah satu biaya yang masuk nanti akhirnya masuk di cost yang dibebankan pada pasien. Seperti itu, Kak. Jadi banyak hal-hal yang memang berbeda karena dengan adanya pandemi COVID ini tentunya biaya-biaya seperti obat dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada acara Rusia ini ya, kemarin yang kita bahas itu ya, perang-perangnya seperti itu. Jadi beberapa obat yang mungkin bahan-bahan yang produksinya itu dari daerah Eropa dan lain sebagainya yang perlu melewati negara-negara tersebut otomatis juga akan mahal. Bahkan saya ini di rumah sakit saya, karena saya baru ini ya, baru di tempat yang baru ini, di tempat rumah sakit umum Sidoarjo Barat ini, juga memerlukan beberapa alat seperti radiologi itu juga terkendala dengan adanya perang yang ada di Rusia. Jadi pengiriman alat radiologi kami itu juga ada masalah. Jadi hal itu juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan ini ya penyesuaian tarif seperti itu. Banyak juga uh, apa namanya ya syarat-syarat sebelum kita syarat-syarat kita sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan itu juga harus dipenuhi. Salah satunya vaksin, salah satunya swab dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada indikasi ke arah COVID-19 dan sebagainya, itu juga akan menambah beban bagi pasien, terutama saat kita pertama kali mendapatkan pandemi ya di tahun 2020 ya. Saat itu saya mau umroh, langsung besoknya mau berangkat langsung cancel lah seperti itu. Itu pun harga saat itu PCR itu luar biasa mahalnya. Belum seperti sekarang. Sekarang murah meriah tapi tidak semurah kacang goreng. Hal itu juga menambah daftar untuk health cost kita tuh semakin naik. Seperti saat saya kemarin istri saya melahirkan ya, saya jujur saya memakai BPJS kesehatan karena waktu itu memang dok silakan dipakai BPJS-nya. Itu juga membantu saya untuk mengeluarkan dana-dana yang tidak terduga oleh saya. Dan bayangkan misalkan saya saat itu tidak disarankan oleh dokternya memakai health insurance, salah satunya saya saat ini memakai ini ya Askes dan beberapa asuransi yang lain juga sih. Akhirnya saya nggak bayar. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu itu kalau kita prepare, kalau kita itu persiapkan dengan baik, kita nggak kita bisa mengatur risk management ya, health risk management kita sesuai yang disampaikan oleh Bang Acep itu, beban yang kita keluarkan itu akan ringan. Kemudian kita hidupnya itu akan damai, nggak kepikiran, waduh nanti kalau mau lahiran harus sedia duit nih 50 juta kalau kita mau yang VIP ya di VIP. Kita harus kalau mau nambah lagi pelayanannya kamarnya sendirian, kemudian ada kulkasnya, kemudian yang nunggu ada tempat tidur yang enak, spring bednya, harus kamarnya itu harus ada air panasnya. Oh, saya harus mempersiapkan harga sekitar 75 juta. Itu it's possible. Jadi itu yang dengan adanya health insurance, kemudian ada manajemen kesehatan yang lain, misalkan kita bisa mengatur segi keuangan kita melalui insurance, itu lebih baik lagi, apalagi dimungkinkan dengan aturan yang ini baru ya. Jadi kita kalau melihat di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian itu memungkinkan kita itu bisa double insurance jadi satu. Jadi kita bisa memanfaatkan BPJS dari kamar yang ini ya, kamar yang kris kelas rawat inap standar. Kemudian kita bisa menambah kekurangannya. Ini kita mau naik kelas nih, kita bisa menambahkan asuransi yang lain untuk mengcover kekurangan tersebut seperti itu. Itu sih menurut saya Kak Ailen. Ini Bang Acep tambah paham lagi nih.
Jadi sudah memang cukup. Udah keren. jadi memang kenaikan itu terus meroket ya, apalagi dengan kondisi dunia, kemudian juga ya tadi dijelaskan untuk mendatangkan alat radiologi sendiri terhambat karena artinya tidak ada hubungannya dengan negara kita, tapi itu mempengaruhi sangat kuat dengan Ya, kondisi biaya kesehatan di negara kita gitu, sehingga ya, tentunya adanya ini lockdown tempat lain juga gitu. oh Ada lockdown daerah negara lain, ya sudah kita terhambat. Otomatis iya. nggak ada yang mau rugi. Kalau di rumah sakit swasta, nggak ada yang mau rugi. Atau kuncinya gini dokter, gimana kalau kita bikin sendiri alatnya, kan banyak tuh orang-orang hebat di negara kita, nggak usah bergantung ke mereka gitu. Saya mikirnya gitu, Harusnya, harusnya ya, ya harusnya itu. idealnya ya. Daripada kita bergantung ke orang gitu kan, SDM kita luar biasa, SDA kita apa lagi ya, kita aja bikin gitu. Ya, Kalau mikir simpel ya dan vaksin, ide. iya. Vaksin kita sudah Ide- bisa buat sendiri kan. Vaksin merah putih teman-teman dari Universitas Erlangga juga sudah eh, membuat dan harusnya itu disupport. Kalau saya sih sebelum ada hujan kita harus sedia payung sama seperti yang disampaikan oleh Bang Acep. Sebelum kita sakit kita harus memproteksi, kita harus pintar mengatur risk management kita itu harus bagus banget gitu. Kita harus men-SWOT diri kita sendiri. Jadi kita harus melihat strength kita apa, opportunity kita apa, weakness kita apa, kemudian trait kita apa. Jadi kita harus benar-benar, wah kesehatan ini apa sih masalah di kita? Kita SWOT aja sendiri. Belum tentu kita saat ini duitnya banyak, nanti besok jadi melarat kan gitu. Nah, Seperti orang-orang crazy rich. Kemarin crazy rich, sekarang crazy beneran. Seperti itu. ya. Cuman gini juga dokter, jadi apa? Masalahnya gini, dengan kondisi perekonomian masyarakat kita yang belum istilahnya pemerataan itu kan belum sempurna ya, masih belum seimbang. Ya, Kalau satu 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 apa? Satu kelompok masyarakat itu sejahtera banget, tapi ada yang memang kelihatan timpang sekali gitu nah. Jadi orang-orang yang mungkin tidak begitu care dengan asuransi itu, mereka mikir gini, boro-boro mikirin asuransi, uang makan besok aja nggak tahu ngambil dari mana gitu kan. Artinya kondisi-kondisi seperti itu mungkin memang harus kita sama-sama benahi ya. Maksudnya itu menjadi ya, PR bersama bagi kita, baik kita selaku pihak apa dari pemerintah, kemudian juga organisasi-organisasi yang bisa memberikan edukasi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya ke Kak Acep lagi nih. Nah, kalau menurut Kak Acep sendiri gimana terkait biaya kesehatan tersebut dilihat dari inflasi biaya rumah sakit? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Silakan. Oke, ya betul. Sebetulnya untuk saya ada data aja nih untuk biaya saat ini gitu ya. Biaya saat ini untuk sakit kritis misalnya, untuk stroke dari beberapa sumber saya yang baca itu biaya pengobatan untuk tahap ringan sampai berat itu 150 sampai 450 juta untuk stroke gitu ya. Kemudian tadi gagal ginjal dengan hemodialisis 800.000 per satu kali cuci darah, padahal seminggu itu membutuhkan 2 sampai 3 dua, kali cuci tiga. darah. Betul ya, Bang Arif ya. Ya, Kemudian jantung koroner, biaya pengobatan tahap akhir ini di angka 500 juta. Untuk cancer, kemo aja gitu kan 20 juta per sekali kemo, sama radioterapi, CT scan, transfusi darah kurang dari 300 juta. Artinya ini untuk biaya yang terkini aja. Dengan tadi inflasi 10% aja kita bisa hitung gitu akan berapa meningkatnya biaya itu. Nah, di sini bukan menakut-nakutin sebetulnya, tapi ini adalah kondisi realnya gitu ya. Dan kenapa mungkin beberapa, wah saya lihat tetangga misalkan hemodialisis di cover BPJS dan sebagainya, sebenarnya which is good udah punya protection, tapi kan nanti juga sebetulnya tagihannya akan ke negara ya Bang Arif ya. Tagihannya itu ya akan ke betul. negara gitu, dan itu juga berkaitan nanti dengan bagaimana cash flow dari lembaga BPJS ini sendiri, apakah surplus atau sebetulnya minus saat ini gitu, sehingga sebetulnya keberadaan private insurance sebetulnya itu harusnya membantu BPJS juga supaya beberapa nanti ditanggung oleh private insurance. Nah, tapi ada kondisi masyarakat bagaimana yang low income gitu ya. Saya menyadari betul gitu ya, karena kita masih developing country, jadi dari tingkat income kita bisa dibilang tidak merata dan juga mungkin banyak yang masih di bawah standar. Saya pikir dari konsep yang Bang Arif bilang UHC tadi ya, Universal Health Coverage, di mana mewajibkan BPJS, sebetulnya kan ada BPJS kelas 3 ya, kalau nggak salah yang free gitu ya, which is itu udah lumayan gitu ya, kelas 3 free, dan menurut saya kita lihat sisi positifnya, kalau misalkan dia masih komplain, wah
saya kok kelasnya segini, kan itu gratis gitu ya. Kalau memang mau maksudnya ada subsidi, kalau memang mau lebih nyaman ya bagaimana income kita dinaikin gitu kan supaya lifestyle kita juga naik. Jadi ini dijadikan sebagai pemacu untuk bagaimana meningkatkan ekonomi kita juga gitu. Karena saya jujur di luar sana memang kalau dengan income yang tinggi mereka bisa mengakses yang lifestyle yang lebih nyaman gitu ya, bahkan berobat juga bisa ke mancanegara, ke Singapura dan sebagainya gitu ya. Tapi lagi-lagi di luar sana juga ada beberapa walaupun income-nya high ya Kak Ilen, mereka kalau literasinya masih belum bagus, artinya literasi keuangannya belum bagus, mereka mengandalkan oke, saya nggak perlu ada asuransi kok, saya dengan income saya, dengan aset saya bisa gitu ya. Tapi baru menyesal biasa setelah kejadian karena untuk critical illness misalnya gitu, itu nggak hanya karena biaya rumah sakit sebetulnya. Misalkan kalau dia lifestyle-nya ke luar negeri, kemudian dia pakai uang sendiri, biaya transport aja itu berapa gitu ya. Itu di luar hospital. Kemudian dia bisnisnya nggak jalan gitu ya. Maksudnya walaupun ada mungkin staffnya yang akan kontrol, tapi dengan ketidakadaan dia di tempat, itu juga akan membuat bisnis mereka goyang. Sehingga itu akan menjadi kos-kos yang tidak terlihat sebetulnya. Yang terlihat itu ya biaya rumah sakit. Tapi yang di bawah itu seperti gunung es. Bagian bawahnya itu sebenarnya gede banget gitu. Biaya-biayanya kayak income dia terhenti, bisnis dia misalkan rodanya gak jalan, kemudian dia harus transport, kemudian dia harus menafkahi juga keluarganya. Nah, kalau dihitung-hitung ternyata biaya yang lebih besar itu biaya non rumah sakitnya. Ketika dia terjadi critical illness, sakit kritis gitu. Sehingga dari sisi risk management kita pengen coverage-nya juga komprehensif. Jadi gak hanya ngobrolin masalah hospital cost, kita juga pengen ada yang namanya income protection. Di mana income protection ini bisa dibilang memberikan sebuah peace of mind atau ketenangan kalau terjadi kondisi krisis di kita karena sakit ya. Kemudian income kita terhenti, keluarga sementara tetap perlu makan, perlu nafkah, dan sebagainya, kita punya yang namanya santunan atau benefit dari dari critical illness insurance. Ya, jadi hospitalnya udah di cover ya dari health insurance, kemudian income-nya dia di cover juga dari critical illness insurance, gitu. So ini mungkin sedikit pemantik untuk diskusi bahwa di risk management ternyata luas ya. Itu turunan dari life insurance semuanya, mulai dari health insurance, critical illness insurance dan life insurance itu sendiri sebetulnya. Jadi harus benar-benar terplanning dengan baik Kak Ilen, jadi nggak asal ambil produk, jadi benar-benar harus dikonsultasikan. Saya butuhnya apa sih? Kalau mereka dengan BPJS nyaman, berarti saya nggak bakalan gubris lagi. Oke, stylenya BPJS which is good gitu ya, jalankan. Tapi be careful gitu kan bahwa seperti gunung es yang kelihatan itu di atasnya, padahal di bawahnya itu ada komponen-komponen pengeluaran yang akan terjadi jika tidak diantisipasi kalau sakit gitu ya. Tadi keperluan keluarga, transport, income yang terhenti, nggak bisa kerja lagi gitu ya. Nah itu juga harus diprotek dengan baik. Gitu. Ya, betul sekali. Masya Allah. Luar biasa ya ilmunya sore ini. Saya jadi termenung-menung gitu memikirkan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari para narasumber ini. Tapi satu hal yang saya tangkap tadi yang menarik dan tentunya itu merupakan poin dari semua inti dari pembahasan kita hari ini, bahwasanya yang paling penting itu perlunya asuransi, kemudian perlunya financial literacy tadi itu adalah bahwasanya kita membutuhkan sesuatu yang dinamakan peace of mind gitu ya. Semuanya ke sana. Jadi bagaimana hati kita tenang menjalani hidup, bagaimana kita bisa tidak was-was, tidak khawatir, tidak apa ya, termasuk juga ketika kita mungkin sakit, kita mungkin tulang punggung keluarga, taruhlah ya, kita tulang punggung keluarga, kemudian keluarga kita mungkin anak masih kecil-kecil, istri juga, taruhlah kalau istri kita tidak bekerja dan lain sebagainya gitu. Bukannya kita tidak yakin dengan rezeki dari Allah gitu, tapi kita sebagai penanggung jawab atau tulang punggung keluarga, tentunya kita juga memiliki sebuah ketenangan ketika kita sudah memberikan jaminan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita ketika mungkin di jalan kita kecelakaan misalnya, atau tiba-tiba kita stroke dan lain sebagainya, begitu ya Kak Acep ya. Oke, mungkin gini, saya mau tanya lagi nih saya tanya dulu ke Dokter Arif deh. Jadi saya nanya, apakah biaya kesehatan itu hanya, kalau tadi saya lihat Kak Acep sudah menjelaskan sedikit terkait biaya-biaya, bahwasanya ibarat
gunung es, bahwasanya yang besar itu bukan di atasnya. Di atas ternyata kecil sekali, yang jauh besar ternyata yang di bawah yang tak terlihat. Ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan, ada biaya ini, biaya itu, dan lain sebagainya yang bisa jadi mungkin berpuluh-puluh kali lipat dari biaya pengobatan itu sendiri gitu ya. Nah, menurut Dokter Arif sendiri, selain biaya pengobatan itu, apalagi nih biaya-biaya kalau menurut pandangannya Dokter Arif, dan apakah termasuk juga medical check up-nya dan tindak lanjutnya, atau apa saja yang merupakan sesuatu yang harus kita pikirkan sumber dananya sehingga kita tidak tidak apa ya tidak sehingga kita apa terencana dengan baik, ini kita apa finansial literasi kita itu terencana dengan baik. Itu apa saja nih selain biaya pengobatan kira-kira menurut Dokter Arif? Silakan dokter. Ya, terima kasih Kak. Jadi kalau dijelaskan secara rinci memang banyak sekali ya. Kalau misalkan orang Jawa itu ubur rampenya, bilangnya itu ubur rampenya itu banyak sekali. Selamat bergabung ini Pak Presiden. Pak Oh iya, Presiden RPI sudah kita bergabung. Ya, nanti kita Bang Rian. undang Ya, dia saya lihat. beliau berhalangan tidak sibuk. Ya, siap. Ya, Silakan. memang banyak sekali biaya-biaya yang unseen ya, tidak terlihat saat kita sakit. Jadi seperti yang disampaikan Kang Acep tadi, bisa biaya transport, biaya makan, biaya yang hilang saat kita sakit itu sangat besar. Jadi saat kita sakit itu mungkin harusnya kita dapat rezeki yang gede banget. Mungkin kita punya proyek yang gede yang akan gagal saat kita sakit. Kita makan mendapatkan tender yang gede saat kita sakit itu bisa hilang. Jadi unpredictable cost yang hilang itu sangat sangat tidak bisa kita prediksi. Kemudian selain saat kita sakit itu biaya sehat itu kita sehat itu juga sangat luar biasa. Nah ini kita mau cari apakah kalau saya belum tahu juga ya kalau di BPJS itu tidak ada biaya untuk medical check up. Jadi medical check up untuk BPJS itu tidak ditanggung memang untuk insurance yang salah satu yang insurance BPJS ini. Yang penting kalau saya sih lifestyle yang sehat itu harus kita tanamkan dari awal. Olahraga, kemudian pola diet yang sehat, pola stres yang sehat. Jadi kita nggak boleh terlalu stres saat kita bekerja. Kemudian harus ada penyeimbangnya berupa kita harus check up rutin. Itu mungkin Kang Acep ya, mungkin yang punya pengalaman apa sih yang bisa insurance jenis apa sih yang bisa menyediakan medical check up yang mungkin rutin kita bisa dapatkan. Karena dengan medical check up yang rutin kita bisa tahu misalkan orang di diabetes ini itu ada yang namanya HbA1c atau hemoglobin terglikosilasi. Kalau HbA1c-nya masih di bawah 6,5, it's okay, aman, safe untuk orang itu. Tapi saat HbA1c-nya nilainya 10 nih, kita nggak pernah cek ternyata HbA1c-nya nilainya 10, 8, 7. Itu yang sangat berbahaya sekali dan kita harus segera datang ke rumah sakit untuk merubah lifestyle, kemudian kita harus berobat rutin sehingga tidak sampai ke arah gagal ginjal. Seperti itu. Kemudian mungkin kita juga harus membuat insurance yang bisa menjamin medical check up itu kenapa? Karena saat kita sudah sakit, mahal banget. Kemudian saat kita lumpuh, hilangnya itu tidak bisa dinilai dengan rupiah, tidak bisa dinilai dengan dolar. Saat kita itu lumpuh, kemudian kita hemiparese. Hemiparese itu lumpuh di sebelah. Jadi sebelah sisi tubuh kita lumpuh. Atau tetraplegi, keempat-empatnya lumpuh. Bayangkan, berapa nggak ada hitungannya dolar lagi, kenikmatan dunia juga hilang. Kita mau beribadah juga susah. Karena sehat itu penting untuk kita beribadah dan penting untuk kita menikmati hidup di dunia dengan cara-cara yang benar. Nah, seperti itu. Jadi, cost yang kita perlu pertimbangkan untuk selama kita hidup itu banyak sekali. Jadi ada cost yang di upaya prevensi, cost saat kita sakit, dan cost saat kita rehabilitation. Jadi ada 3 biaya itu yang harus teman-teman pelajari atau dipahami lagi di health literacy ini. Seperti itu. Jadi harus ada di pencegahan, saat sakit, dan saat rehabilitasi. Kemudian kita juga harus memulihkan ekonomi yang hilang saat kita sakit. Seperti itu. Mungkin Kang Acep bisa menambahkan lagi nih pengalaman dari Australia dulu waktu sekolah di sana. Menarik. Seperti apa sih kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Indonesia yang cenderung wah loroy kita berobat, sakit aja kita gampang berobat, wong gratis ya lo. Nah, seperti itu. Orang kita kan pikirannya ya sudahlah sakit ya kita pakai BPJS yang gratisan, kita pakai Jamkesmas, kita pakai surat keterangan tidak mampu atau SKTM dan lain sebagainya. Itu yang di masyarakat kita masih
luar biasa, masih ini ya belum bisa dihapus ya, susah untuk menghapusnya. Jujur susah untuk menghapusnya. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih dokter, penjelasannya sangat gamblang, sangat jelas dan sangat clear gitu. Tapi saya minta Kak Acep untuk menambahkan deh terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Arif tadi. Silakan tambahkan. Termasuk juga apakah ini ada kaitannya dengan apa ya? Lifestyle seseorang itu mungkin bisa dikait-kaitkan nanti. Silakan Kak Acep. Oke, ya, thank you Bang Arif sudah memberikan apa ya sedikit apa stimulus buat saya untuk menjelaskan lebih lanjut, terutama perihal tadi satu persatu dulu medical check up ya. Saya sering ikutan juga webinar kesehatan dari rumah sakit dan mereka selalu menekankan juga penting adanya medical check up karena lebih baik mencegah dibanding mengobati. Nah, dengan medical check up itu kita akan mengetahui sejauh mana kondisi mesin kita nih, badan kita gitu ya. Tadi kalau Bang Arif mention ada indikator-indikator untuk misalkan diabetes gitu ya, dari HbA. Itu tidak di cover gitu ya. Ada hal lain juga selain medical check up yang nggak di cover oleh private insurance, itu adalah yang berhubungan dengan sifatnya eksploratif, yang berhubungan dengan kecantikan, kosmetik dan sebagainya. Jadi health insurance di private itu cenderung lebih ke arah kuratifnya, atau tadi apa ya, setelah preventif itu kan ada apa Bang Arif namanya? Pengobatan ya. Oh, rehabilitatif. Ya, kuratif and rehabilitatif. Ya. Dan satu lagi mungkin paliatif. Ya. Oke, paliatif. Oke. Paliatif itu adanya di setelah rehabilitatif ya? Ya, kalau paliatif itu kita tidak bisa mengobati, kita tidak bisa merehabilitasi, tetapi meringankan nyerinya pada cancer, biasanya kasus-kasus seperti itu. Berarti penyakit yang tidak bisa sembuh gitu dok ya? Ya. Menarik ya. Jadi mungkin kalau private insurance lebih fokus ke kuratif sama rehabilitatif juga ada, karena ada beberapa manfaat di mana setelah dia rawat inap misalnya, setelah rawat inap kan ada kontrol gitu ya, ada kontrol, ada rawat jalan ceritanya. Nah itu juga akan di cover. Jadi mungkin akan ada semacam coverage di bagian fase rehabilitatif. Kemudian saya belum tahu nanti untuk paliatif itu paliatif seperti apa ya. Tapi kalau untuk cancer, misalkan untuk kemoterapi itu di cover juga gitu ya. Jadi ini sangat maksudnya ini sangat bagus banget ketika misalkan suatu individu itu terjadi amit-amit ya, ada cancer, kemudian dia harus diringankan dengan tadi kemo. Nah itu kan lumayan mahal biayanya gitu ya. Jadi dengan adanya private insurance dan mungkin juga I don't know BPJS apakah cover juga dengan baik atau enggak, tapi intinya setidaknya kita punya yang namanya protection untuk bagian itu, amit-amit terjadi gitu ya. Karena sama kalau udah terjadi private insurance pun pilih-pilih. Mungkin mereka akhirnya ya udah ke BPJS aja, mungkin BPJS lebih longgar. Tapi saya yakin ke depannya BPJS pun lebih selektif gitu ya, karena kalau misalkan terlalu loss kayak gitu rugi juga negara gitu ya. Misalkan yang join BPJS tapi dia udah terkena stroke gitu ya, wah kan itu dia cuma bayar baru 300.000, bulan itu dia udah pengobatannya beratus-ratus juta gitu ya. Padahal kan harus balance antara risiko yang terjadi dengan iuran gitu. Bukan berarti private insurance itu mengambil profit sebanyak-banyaknya, enggak, tapi dia mengukur juga tingkat risiko secara komunal, secara umum gitu ya, dengan juga berapa tarif biaya asuransinya gitu. Jadi dia akan tetap mengambil profit tapi enggak juga banyak gitu. Jadi sesuaikan dengan tingkat risiko. Sehingga kalau risikonya high, dia akan ada kenaikan biaya asuransi di situ gitu ya. Jadi ada penyesuaian. Tapi kalau tingkat risikonya masih under control, biaya asuransi masih tetap aman segitu aja gitu. Jadi tidak ada repricing, tidak ada penyesuaian tarif. Sehingga uang yang masuk untuk operasional perusahaan, uang untuk misalkan komisi, tenaga pemasar, itu masih tetap terkontrol gitu. Tapi kalau ada risikonya high,
Misalkan sebagai tenaga pemasar di luar sana, dia waktu pengisian SPAJ gitu ya, surat pengajuan asuransi, mereka berbohong, padahal dia udah stroke gitu kan, udah terjadi sakit, walaupun dia belum ada riwayat di rumah sakit. Misalkan ya masukin aja gitu kan, masukin aja di ke insurance gitu ya. Nah, bisa saja itu mengganggu tingkat risiko yang sudah terkontrol oleh pihak rumah sakit kayak gitu. Dan ya mungkin pihak asuransi ya kalau misalkan ada kong kali kong antara tenaga pemasar dengan itu, ya bisa saja gitu ya. Tapi kan kita juga punya kode etik gitu untuk memastikan bahwa orang yang masuk itu benar-benar terscreening dari segi kesehatannya juga. So lebih baik memiliki sejak saat sehat ini, karena perusahaan asuransi pun pilih-pilih ya. Jujur pilih-pilih, nggak bisa semua masuk. Biasanya pengalaman saya dari 5 gitu ya yang mendaftar itu hanya 3 yang terkabulkan dengan 100% standar, tapi sisanya ada yang decline, ada yang diterima dengan syarat gitu ya, sehingga di situ ya manfaatnya nggak maksimal atau preminya yang dinaikkan dapat manfaat yang dia inginkan. Itu pengalaman di lapangan seperti itu. Nah, kalau untuk di pengalaman saya di Australia kayak gimana, yang pasti Bang Arif ya, semua itu harus punya insurance gitu ya. Semua, sebagai saya waktu itu student dari luar juga harus sudah punya insurance, karena biaya di sana super mahal gitu ya, super mahal. Jadi orang yang masuk rumah sakit pasti ditanya, ada asuransi kan gitu ya. Jadi ditanya ada asuransi apa enggak gitu ya. So itu kayak udah wajib gitu ya, kayak udah wajib, walaupun nanti ada ibaratnya ada program juga untuk keamanan sosialnya, tapi itu lebih ke arah income. Biasanya kalau yang udah pensiunan gitu ya, mereka udah ada semacam income ya, kayak dana pensiun lah, tapi dana pensiunnya udah bukan ditanggung, dikelola oleh pemerintah. Kalau dana pensiun sekarang kan kita masih harus invest dulu nih, ikutan, misalkan kalau pegawai negeri ada taspen gitu ya, atau di Polri TNI juga ada kayak gitu ya. Nah, kalau di sana mungkin sudah dari pajak gitu ya, dari pajak sudah diatur sedemikian rupa sehingga untuk yang udah tua, udah lansia, mereka udah ada semacam keterjaminan untuk hidup sehari-harinya dari dana pensiun oleh pemerintah. Itu sih kondisi di sana saat itu. Tapi lagi-lagi untuk biaya rumah sakit tetap harus punya insurance gitu ya, baik itu private atau mungkin ada yang daftar kayak BPJS. Gitu Bang. Ya, mantap. Jadi mau menambahkan mungkin kalau kita benar sih kalau disampaikan Bang Acep itu, ya sudah, kalau di BPJS bayar 300 sudah bisa menikmati. Iya, karena memang di undang-undang kita, di Undang-Undang nomor 40 2004 tentang SJSN itu memang amanat dari pemerintah ya, di di pasal 19 ayat 1 itu, bahwa memang jaminan kesehatan kita itu diselenggarakan oleh pemerintah secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jadi mau tidak mau ya itu kewajibannya negara. Itu mungkin yang terlalu dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh masyarakat kita ya Bang ya. Iya. Kasihan nanti negaranya nggak jadi negatif kan, defisit gitu. Iya. Ya, betul. Oke, sip. Jadi diskusinya semakin menghangat dan semakin banyak ilmu-ilmu yang jadi ternyata semakin dieksplor, ilmu-ilmu narasumber kita semakin keluar ya, kita jadi semakin kaya gitu dengan ilmu-ilmu. Tapi saya tertarik tadi dengan yang disampaikan Kak Acep terkait pajak gitu ya. Saya pernah membaca gitu, misalnya di negara-negara maju seperti Belanda contohnya gitu ya. Saya pernah baca dan lihat juga ini informasinya. Maksudnya memang ternyata semua kebutuhan kehidupan masyarakat itu sudah tercover oleh pajak ternyata. Dan ini tentu ada kaitannya dengan bagaimana pengelolaan negara, bagaimana pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Tentu apa ya, kalau kita kaji sampai sedetail-detailnya tentu terkait juga tentang bagaimana masyarakat itu sudah teredukasi pentingnya pajak, sehingga nggak tahu, saya kurang tahu ya, apakah setelah pajak itu kemudian digunakan oleh negara, dikelola oleh negara salah satunya untuk menjamin kesehatan masyarakat, apakah asuransi ini masih dibutuhkan gitu. Nah, itu bisa jadi satu pertanyaan lagi dari saya gitu. Nah, kemudian saya ingin bertanya begini. Jadi apa namanya, sejauh mungkin ke Dokter Arif dulu ya, mungkin saya bertanya, sejauh ini program pemerintah itu apa saja sih program pemerintah yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan? Mungkin bisa dijelaskan, karena bisa jadi belum semua tahu gitu fasilitas-fasilitas. Oke, BPJS, iya. Selain itu, apalagi nih yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan?
Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin agak rame ya, kan ada suara bayi nangis juga. Karena si kecil juga lagi nangis. Jadi, eh, banyak sekali yang sudah disediakan oleh pemerintah dan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesehatan, apa ya, mewujudkan kesehatan bagi negara, bagi masyarakatnya itu sebagai amanat undang-undang itu sudah sangat banyak. Salah satunya ya BPJS ini, ada PBI, ada non PBI. Di PBI itu ya Jamkesmas ya, zaman dulu itu. Kemudian jam persal zaman dulu yang sekarang sudah tidak ada. Kemudian di tiap daerah biasanya juga ada apa namanya JKMM, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. Nah, seperti itu. Jadi sangat banyak apa ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu dengan segala macam cara untuk melakukan klaim yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan pelayanan yang apa ya dengan dana JKMM tadi yang bisa mengklaim dana JKMM. Jadi hanya rumah sakit yang MOU dengan pemerintah. Kalau misalkan di suatu kabupaten X itu tergantung juga dengan kebijakan dari pemimpin daerahnya, seperti bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Mereka punya dana-dana tersendiri untuk menangani pasien ini. Jadi menangani penyakit masyarakatnya yang tidak mampu ini. Dan itu sudah melalui apa ya, melalui penggodokan dari DPRD, kemudian dari apa namanya, dari tim anggaran, Banggar dan lain sebagainya. Kalau di tempat kami, bupati kami sudah sangat support sekali dan sudah ada dana-dana yang teralokasi sendiri untuk masyarakat yang belum apa ya, belum tertampung dengan BPJS ini seperti itu. Dan alhamdulillah di tempat kami di 5 rumah sakit ya, rumah sakit itu kalau ada masyarakat miskin langsung bisa masuk, Kak. Jadi kalau misalkan sakit itu langsung bisa ditangani. Seperti itu. Tanpa babi bu bebo, kita langsung tangani, kita berikan service excellent, masyarakat sehat, kita juga nyaman. Seperti itu. Dan Gitu. di puskesmas sudah siap semua. Kami punya sekitar 30 puskesmas yang sudah siap melayani. Dan bahkan ini kami pelan-pelan Bapak Kepala Dinas kami sudah mempersiapkan nanti itu rasio dari puskesmas dibanding penduduk 1:30.000 pelan-pelan kita akan cukupi. Jadi tiap tahun itu apa namanya pemerintah kabupaten kami di Sidoarjo itu sudah mempersiapkan pembangunan puskesmas maupun rumah sakit. Dan kami alhamdulillah sudah punya rumah sakit dan punya banyak puskesmas. Dan semoga dalam beberapa tahun ke depan rasio 1:30.000 penduduk ini, satu puskesmas dibanding 30.000 penduduk ini bisa tercukupi. Kenapa? Karena dengan adanya puskesmas, upaya untuk prevensi, upaya untuk mencegah prevention medicine itu insya Allah akan berjalan dengan baik daripada kita tidak punya puskesmas. Karena upaya yang nomor satu di Indonesia itu adalah upaya pencegahan di seluruh dunia menurut saya. Jadi kalau misalkan banyak yang sehat, meskipun orang itu punya proteksi health insurance, yang untung juga siapa? Semuanya untung, masyarakat untung, health insurance untung, government juga untung. Jadi government kalau nggak ada orang sakit ya untung juga gitu dengan premi-premi yang dibayarkan. Kalau untungnya banyak, pembangunan di bidang-bidang yang lain juga akan tertangani dengan baik seperti itu. Oke, berarti yang saya tanyakan, berarti program pemerintah untuk bidang kesehatan ini di setiap satu daerah dan daerah lain itu berbeda berarti ya, dokter? Hampir sama sih. Kalau di tempat kami ada JKMM seperti itu. Kemudian ada beberapa mungkin di dinas sosial itu ada ya untuk masyarakat T4 ya, tempat tinggal tidak tetap. Kita bisa nemu orang yang di jalan, itu kita bisa pakai dana apa nih? Ya, sebagai perlindungan hukum kita juga harus punya regulasi-regulasi tersendiri dan dana itu kita tidak bisa gunakan seenaknya. Jadi dana-dana yang ada di pemerintah itu harus mempunyai koring-koringnya tersendiri, Kak. Jadi di pemerintah itu punya dana ini harus koringnya ini. Nanti nilai apa namanya? Misalkan koringnya 11 berapa, titik 00 berapa sesuai dengan apa namanya? Alokasinya. Kita tidak boleh menyalahi dana untuk misalkan belanja X kita gunakan untuk belanja Y, itu tidak boleh. Jadi pemerintah di tiap-tiap daerah di Indonesia itu sudah menyediakan hal tersebut. Seperti yang di Sidoarjo sudah ada koringnya sendiri-sendiri. Jadi untuk orang yang tempat tinggal tidak tetap ditemukan di jalan tergeletak dan harus memerlukan pertolongan, kita tolong dengan dana yang dari dinas sosial dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sip. Masya Allah. Barangkali ini barangkali info ini yang mungkin belum tersampaikan ke seluruh masyarakat gitu, sehingga mungkin karena ketidaktahuan warga negara atau masyarakat terkait program pemerintah ini banyak yang berpikir
ngapain aja sih, maksudnya apa sih manfaatnya untuk kita, akan ada yang bertanya-tanya seperti itu, terutama mungkin untuk kalangan menengah ke bawah. Ini PR juga ya dokter ya, untuk Ya, edukasi, mungkin sosialisasi. Ya. sosialisasi. Benar. Baik, saya lanjut ke Kang Acep nih, Kak Acep. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau hubungan biaya kesehatan dengan kesehatan masyarakat tadi kan sudah dijelaskan oleh Dokter Arif. Nah, saya mau bertanya nih ke Kak Acep. Apa sih strategi manajemen keuangan yang seperti apa gitu agar apa ya dampak finansial itu agar tidak terjadi dampak finansial terhadap biaya pengobatan? Mungkin lebih ke ininya ke strategi manajemen keuangannya, barangkali Kak Acep bisa bantu untuk Ya, menjelaskan dan memberikan pemahaman bagi kita semua. Silakan Kak. ya, thank you Kak Ilen. Pertanyaan yang menarik dan sangat fundamental ya. Tadi Bang Arif sudah mention beberapa program pemerintah juga yang support gitu ya untuk low income ya community gitu ya, teman-teman di luar sana yang mungkin dari segi finansial uh, perlu. Tapi sebetulnya selama kita punya income ya sekecil apapun itu income kita, sebetulnya kita bisa manage gitu ya. Lain cerita mungkin kalau income-nya sama sekali nggak ada gitu ya, sama sekali nggak ada. Tapi kalau income sedikit sedikit pun ada gitu ya, kita harus bisa manage gitu. Bagaimana cara manage-nya? Tentu dengan adanya menyisihkan gitu ya, menyisihkan dulu. Jadi ya kontrol pengeluaran kita sambil juga kita pastikan bahwa kita menyisihkan dulu nih, gitu kan, menyisihkan dulu, habis itu kita keluarkan. Nah, ini Pak Presiden udah join bareng kita ya. Welcome Bang Yan. Nah, jadi dengan kita bisa menyisihkan dulu, habis itu kita keluarkan, itu setidaknya kita punya yang namanya dana darurat ya, Kak. Dana darurat. Nah, dana darurat ini fungsinya banyak ya. Mulai dari tadi kalau misalkan nih saat proses pembuatan asuransi atau BPJS tapi udah terjadi duluan gitu ya risiko itu, ya kita bisa pakai dana darurat gitu ya. Atau dana darurat tadi pas sakit kita nggak kerja, kita bisa pakai dana darurat itu. Tapi itu short term. Itu short term. Jadi jangan juga, oh aku udah punya dana darurat nih, misalkan 6 kali dari pendapatan kita yang biasanya financial planner mention gitu, minimal 6 kali. Nah, oh saya aman nih udah punya dana darurat, tapi enggak, sebetulnya enggak gitu. Ini adalah short term gitu ya. Jadi ini dana taktis banget, short term. Sehingga berikutnya terus kita sisihkan uang untuk kita bisa merencanakan health protection gitu kan, kemudian income protection, kemudian juga lebih jauh lagi dana pendidikan anak gitu ya. Nah, arahnya ke sana. Jadi tentu karena kami juga sepakat bahwa dalam risk management yang pertama kali yang harus diproteksi itu adalah health, maka kalau low income, at least punya BPJS dulu gitu. Ikut dulu mendaftarkan BPJS gitu. Kita kan pengen juga proaktif ya. Jadi ini udah ada support nih dari pemerintah, bahkan ya kalau untuk kelas 3 sudah ada subsidi yang begitu besar gitu ya. Ya udah coba ajukan diri gitu kan, atau dekat dengan RT RW-nya gitu ya, bicara kayak gitu. Jadi jangan sampai merasa wah saya nggak dapat nih gitu. Nah, dianya sendiri nggak proaktif gitu kan, nggak ikut di kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, nggak terlihat juga gitu kan sama apa namanya RT RW-nya kayak gitu. So setelah health itu dapat ya tadi baru mikir income protection gitu ya. Nah mungkin itu terlalu jauh ke sana, tapi intinya Kak Ilen, saya juga setuju bahwa kita nggak mau sakit ya. Setiap orang saya yakin 100% di sini nggak setuju gitu ya kalau harus sakit. Tapi itu adalah sebuah realita gitu ya. Kita ke rumah sakit nggak hanya karena sakit loh. Ya tadi ada kecelakaan gitu ya. Kemudian juga banyak hal lainnya yang membuat kita juga harus ke rumah sakit. So lebih baik kita berikhtiar gitu, lebih baik kita berikhtiar dulu gitu kan, karena saya yakin di agama Islam pun, dan saya yakin di agama yang lain pun juga setuju bahwa ikhtiar itu penting. Kita lebih baik mengantisipasi gitu ya, bukan berarti kita menyumpahkan diri untuk sakit, enggak, tapi justru kita berdoa selalu sehat sebetulnya gitu ya. Dan orang-orang pun yang mengikuti asuransi itu sebenarnya mereka berdoa supaya sehat, gak mau pakai itu, tapi kenyataannya kita kan nggak tahu gitu ya. So itu mungkin manajemen keuangan yang paling dasar dulu Kak Ilen, cash flow-nya benerin dulu, kita sisihkan walaupun sedikit gitu ya, sisihkan untuk jadi dana darurat. Kemudian setelah terbentuk uang gitu kan, boleh merencanakan untuk manajemen risiko melalui asuransi. Tapi walaupun misalkan mereka masih
dalam tahap menyisihkan, join BPJS aja langsung gitu loh. Karena kan nggak perlu, maksudnya kalau low income kan kita dapat subsidi gitu ya. Jadi itu untuk konteks BPJS itu udah jadi level paling dasar sama cash flow gitu ya. Tapi kalau udah lifestyle-nya meningkat, kita pun pengen kan kalau di rumah sakit lebih privacy, lebih private gitu ya. Tadi Bang Arif pun istrinya gitu kan melahirkan pengen juga, walaupun dokter pengen juga yang lebih private gitu ya, sama gitu ya. Orang di luar sana juga kalau sudah levelnya income-nya menaik, itu suatu keniscayaan juga bahwa mereka memikirkan lifestyle-nya juga meningkat gitu. Jadi kita provide juga yang tadi lifestyle-nya yang meningkat, ataupun yang tadi yang misalkan low income, kita bisa mulai dari BPJS dulu, baru setelah itu BPJS tercukupi, coba income protection-nya bagaimana, proteksi pendapatannya juga harus kita lindungi. Itu sih Kak Ilen mungkin. Oke, baik. Kak Acep, luar biasa ini. Artinya apa ya, dalam manajemen keuangan tentu, tapi yang penting tuh uangnya ada dulu ya. Maksudnya jangan sampai pemasukan nggak ada. Iya, jadi kita harus berjuang bagaimana cara dapat uang dulu gitu loh. Jangan meminta-minta kan gitu. Nah, ya, betul. Itu maksudnya. Artinya apa ya? Ketika kita mungkin ini kan apa ya, pemahaman tentang asuransi dan insurance ini kan istilahnya sudah tahap yang agak lebih tinggi kalau dari level pemikiran masyarakat gitu ya. Artinya masyarakat ini sudah ya seperti saya bilang tadi bahwasanya boro-boro mikirin asuransi gitu ya. Mereka mikir makan buat besok aja masih mikir gitu. Nah, itu bisa jadi disebabkan yang pertama karena mungkin ya kondisi kondisi finansialnya ya tidak menguntungkan gitu. Kan tidak semua orang beruntung dalam sisi finansial gitu ya. Tapi tentu saja selain itu, selain memang keadaan yang seperti itu, tentu dia harus terus berjuang ya, menambah income dia, berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupan dia, sehingga selain kebutuhan pokok seperti makan, kemudian pendidikan dan lain sebagainya itu terpenuhi, tentunya memberikan jaminan kesehatan untuk diri dan keluarganya menjadi sebuah kewajiban dan sebuah hal yang tidak boleh dinafikan di kemudian hari gitu ya. Baik, hari ini alhamdulillah sudah bergabung Pak Presiden, Pak Yanudi Syukur. Terima kasih telah bergabung. Selamat datang Pak Pres. Hari ini kita membahas tentang health cost dan financial literacy. Nanti kita akan mintakan sedikit sepatah dua patah kata dari Pak Pres terkait dengan materi kita hari ini. Tapi sebelum kita mintakan ke beliau, karena apa yang akan beliau sampaikan nanti juga menjadi penutup dari acara kita. Saya minta dong kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement tentang materi kita hari ini. Apa ya kira-kira yang ingin diberikan pesan kepada para audiens, kepada para yang mendengarkan materi kita hari ini? Apa yang mungkin pesan-pesan yang sangat penting untuk diketahui oleh para audiens kita? Silakan, mungkin ke Dr. Arif dulu. Silakan, Dokter. Iya, pesan dari saya cukup simpel, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegah itu termasuk kita menyediakan waktu untuk berolahraga, melakukan pola hidup sehat, mempersiapkan finansial kita itu untuk mengasuransikan kesehatan kita, seperti itu. Kemudian saat kita sakit, ya kita harus banyak berdoa, banyak bersabar, kemudian kita harus menjaga keluarga kita dengan asuransi, termasuk meskipun asuransinya BPJS Kesehatan, karena bila kita sudah punya BPJS Kesehatan, minimal salah satu upaya untuk kita hidup damai itu tercapai. Dan bila kita ada rezeki lebih, kita bisa menyisihkan pendapatan kita untuk memberikan memberikan keluarga kita untuk mendapatkan layanan asuransi yang di atas levelnya. Ya, pakai lagi levelnya seperti itu. Seperti yang disampaikan Mas Acep, saat kita sakit itu kalau kita sudah mempunyai keuangan yang cukup sehat, maka kita tidak akan memilih kelas yang itu saja. Mungkin kita pilih, saya butuh kamar yang dijemput pakai helikopter. Kita butuh kamar yang makanannya ini mewah seperti hotel. Itu bisa saja terjadi. Dan bahkan rumah sakit kami juga menyediakan hal tersebut seperti itu. Ada layanan helikopter juga di rumah sakitnya, Dokter? Ada kelas VVIP, ada. Ada ya. Dan sekali, Masya Allah. Ya, kebetulan saya juga di rumah sakit bekerja di rumah sakit swasta juga. Jadi di rumah sakit swasta itu juga menyediakan hal tersebut. Oh. Ya, keren. Wisata kesehatan. Iya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Ari.
Mencegah lebih baik Ya, daripada sama-sama. mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik kita nggak sakit daripada sakit. Jadi kita jaga pola Iya. hidup, kan kesehatan. Sekarang Kak Acep nih, kita mintakan closing statementnya untuk audiens kita yang sudah betah dari awal sampai sekarang tetap standby di depan depan HP untuk menonton live kita. Silakan. Apa nih pesan-pesannya? Oke, Silakan. Kak Ilen. Tadi Bang Arif juga pakai pepatah ya. Saya juga pengen awali dengan pepatah. Jadi Tadi terputus. Kita lanjutkan lagi ya. Masih ada closing statement dari para narasumber kita yang belum kita dengarkan. Lagi insya Allah. Sebagai penutup ya. Sebentar. Saya undang lagi narasumber kita agar ini acara kita bisa selesai dengan sempurna. Assalamualaikum. Mohon maaf. Terputus tadi sepertinya jaringan yang sedang tidak yang tidak bersahabat sepertinya. Saya mohon maaf. Siap. Kita undang lagi ya dokter ya untuk penutupan. Saya Soalnya lihat-lihat tadi. Soalnya putus iya, tadi. iya benar. Kayaknya jaringan di tempat saya ini yang tidak bersahabat. Sebentar. Kita tunggu ya dokter ya. Yang dua Ya. lagi bergabung, kita tunggu. Sebentar saya Oke. Nah, halo. maaf ya Kak Acep, tadi kayaknya jaringannya bermasalah. Lagi ngomong terputus, saya mohon maaf. Mungkin Nggak bisa di apa-apa, ini Kak lagi. Ilen. Bisa diulang lagi closing statement dan pesan-pesan untuk audiens kita hari ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ilen. Terima kasih juga para sahabat RPI yang sudah stay tune dari awal mengikuti kegiatan diskusi kami di sore hari ini. Kemudian mungkin saya awali dengan tadi ya, lebih baik kita menghindari lebih besar pasak dibanding tiang. Artinya income kita kalau bisa ya lebih besar lah dibanding pengeluaran. Income sekecil apapun gitu kan kita bisa kok sisihkan gitu ya. Kalaupun misalkan belum punya income mengandalkan bantuan, kan bantuan itu kita bisa jadikan income sementara kita, dan kita harus bisa sisihkan juga gitu. Jadi harus pandai-pandai menyisihkan, baru setelah itu baru kita keluarkan gitu kan untuk keperluan yang kebutuhan ya, bukan keinginan kayak gitu. Karena dari situ kita akan punya yang namanya emergency fund, dana darurat, di mana dana darurat ini akan membantu kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, level berikutnya baru kita mikirin bagaimana kita mempunyai protection gitu ya. Pasti dengan tadi BPJS itu udah bagus, lakukan itu segera mungkin, even walaupun belum ada income, ada kelas 3 itu lebih baik punya dibanding enggak gitu. So itu sih Kailen, jadi pastikan income sekecil apapun ya, apalagi kalau udah besar gitu, kita bisa menyisihkannya, karena kita perlu punya yang namanya emergency fund untuk tadi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk tadi health cost kita ya, kayak gitu. Terutama yang di luar rumah sakitnya, kayak biaya transport, income yang hilang ketika kita sakit, yang juga bisa di-cover oleh asuransi BPJS apapun asuransi kesehatan dari private insurance, karena itu kan di luar di luar yang jangkauannya gitu, kecuali nanti dia ambil yang namanya income protection gitu. Kailen. Baik, terima kasih Kak Acep. Pesannya income harus lebih besar daripada pengeluaran. Kalau pengeluaran lebih besar, itu besar pasak daripada tiang gitu ya. Jangankan buat investasi, buat makan aja tentu susah gitu ya, gali lubang tutup lubang. Jadi tentu ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa bekerja keras, memaksimalkan apa yang kita miliki hari ini, potensi kita, pekerjaan kita hari ini. Bekerjalah dengan baik, dengan cerdas tentunya ya, agar seperti pesan dari Kak Acep sampaikan tadi, income kita bisa lebih besar daripada pengeluaran, sehingga insya Allah banyak alokasi dana itu yang bisa kita poskan gitu untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pendidikan, tabungan hari tua dan segala macam. Baik, karena Presiden kita sudah bergabung, Pak Yanardi Syukur sudah ada di antara kita, bergabung dengan kita hari ini. Kita mintakan kepada beliau
untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan tanggapannya terkait dengan materi kita hari ini. Kepada Pak Yanuardi, kita persilakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Najib, Mas Arif ya, dan host kita Mbak Magdalena dan teman-teman yang sudah gabung. Atas nama RPI kita ucapkan terima kasih banyak ya sudah sudi berbagi, karena berbagi ini sesuatu yang sangat penting di zaman sekarang ya. Kita punya pengetahuan dan kita perlu bagi. Saya ingat ada sebuah ungkapan, karena tadi Mas Acep, Mas Arif udah ngomong ungkapan ya. Saya coba memulai dengan ungkapan juga nih. Jadi waktu satu ketika di pesawat, saat mau turun di Bandara Dubai, itu saya dengar satu podcast gitu ya, podcast dalam bahasa Arab yang diucapkan oleh seorang tokoh terkenal dari Dubai gitu. Dia ucapkan bahwa al-ilmu yazid bita'limil akhirin. Ilmu itu bertambah dengan kita mengajarkan kepada orang lain. Jadi apa yang kita lakukan sore hari ini dan kita sharing itu sama saja dengan kita mengajarkan sesuatu literasi kepada orang lain, dan itu akan menambah pengetahuan kita itu ya. Yang pertama. Yang kedua, obrolan kita dari pertama tadi sampai yang terakhir ini sebenarnya berkaitan dengan manajemen ya. Berkaitan dengan pengaturan. Kalau kita berbicara manajemen, itu kan manajemen ada beberapa hal yang terkait ya, misalnya ada berkaitan dengan planning, kemudian organizing, bagaimana mengorganize, kemudian bagaimana sampai pada mengevaluasi apa yang telah direncanakan itu. Nah, khususnya pada sore hari ini kita berbicara masalah manajemen kesehatan dan kesejahteraan atau finansial. Kesehatan ini sesuatu yang sangat penting untuk dijaga ya, begitu juga dengan capaian kesejahteraan. Orang yang sehat katanya terdapat pada jiwa yang sehat juga, atau mungkin tubuh yang kuat itu di dalamnya ada jiwa yang sehat. Tapi intinya sebenarnya kesehatan itu sangat penting. Kalau kita bisa bagi, itu ada setidaknya dua hal ya, kesehatan mental, begitu juga dan kesehatan fisik. Mental kita harus kuat, harus sehat, dan fisik juga harus kuat itu. Mental yang sehat ini nanti akan mempengaruhi tindakan kita. Misalnya kalau kita mentalnya sehat, maka kita akan berbagi hal-hal yang sehat juga. Berbagi di WhatsApp, berbagi di Twitter, di Instagram. Apa yang kita bagi, itu kita bagi yang sehat-sehat juga. Itu kira-kira ya, jadi mental yang sehat. Dan berbagi mental yang sehat ini penting untuk zaman sekarang, karena zaman sekarang cukup banyak juga kita lihat fenomena orang yang berbagi hal-hal yang tidak sehat. Berbagi yang tidak sehat itu seperti berbagi berita bohong ya, kemudian berita-berita buruk. Rupanya berita buruk itu kalau dibagi itu bisa mempengaruhi ke orang lain, dan orang itu bisa pusing atau bisa mungkin sakit gara-gara itu. Suatu ketika ada penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog ya di Amerika. Waktu itu dia datang ke satu tempat dan satu komunitas ya, komunitas yang agak terpencil. Dan di komunitas itu dia putar film. Dia putarkan film Hollywood. Setelah dia putar film Hollywood ke masyarakat itu, nggak lama setelah itu ada banyak masyarakat yang sakit. Banyak yang sakit gara-gara nonton itu. Kenapa? Karena film Hollywood ini banyak mengandung kekerasan. Ya kan, kekerasan termasuk membunuh orang. Sementara dalam budaya mereka itu orang itu sangat tabu untuk dibunuh. Kalaupun mereka memiliki alat ya, alat untuk menyakiti orang, itu mereka tidak lakukan. Jadi berita buruk ya, film, citra itu juga bisa berpengaruh ke orang, dan orang itu bisa sakit gara-gara itu. Nah, sharing kita pada sore hari ini mengajarkan atau menyebarkan berita-berita baik kepada orang lain. Nah, kemudian ada juga sebuah kalimat yang sangat penting ya berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Kita tuh harus mengenali diri kita. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kita ini kuat kira-kira di daerah seperti apa. Kita akan produktif di daerah seperti apa. Orang tertentu ada kalanya dia nggak bisa tubuhnya kalau di tempat yang terlalu dingin.
Misalnya kalau dia pasang AC, AC itu tidak boleh terlalu dingin misalnya. Mungkin 16 derajat Celcius itu terlalu dingin. Dia biasa pakai mungkin AC yang 20 derajat atau mungkin 23, 25 kira-kira seperti itu. Itu perlu kita tahu kondisi diri kita. Jadi mengenali diri sendiri itu penting untuk kita. Kemudian yang penting juga adalah jangan terpesona dengan yang namanya modern lifestyle ya. Modern lifestyle yang sifatnya praktis, yang maunya hanya hal-hal yang yang seperti junk food ya dan sebagainya, itu jangan kita terlalu terpesona dengan itu. Sebenarnya lebih bagus adalah kita membiasakan mengkonsumsi makanan-makanan yang alami, yang natural ya, yang jauh daripada tambahan unsur-unsur yang kira-kira bisa merugikan tubuh kita. Kemudian yang lain juga berkaitan dengan diskusi kita pada sore hari ini adalah soal penyakit ya. Saat ini kan kita hidup di dunia yang banyak penyakitnya ya. Dalam beberapa buku misalnya kita baca sejarawan Yuval Noah Harari, kemudian ada juga beberapa buku lain, mereka bercerita soal wabah. Jadi wabah ini menjadi satu problem dalam kehidupan manusia ya. Ini kan wabah COVID-19 aja sudah beberapa macam mutasinya gitu ya, dan itu akan ada terus. Dan olehnya itu maka kita perlu mengantisipasi bagaimana kalau kita sakit. Nah, maka yang diucapkan tadi oleh Dr. Arif begitu ya, Mas Acep tadi soal insurance ya, itu juga cukup penting untuk mengantisipasi apa yang disebut sebagai unintended consequences. Sesuatu yang tidak kita niatkan. Kita pengen sehat nih. Tentunya entah kenapa kita sakit gitu. Nah, terus kalau sakit kita kemana gitu? Opsinya adalah kita ke tukang pijet. Ya oke, bisa juga. Ada juga yang tidak bisa diselesaikan di tukang pijet, dia harus masuk ke dokter gitu ya, ada yang ke dokter. Ada juga yang cukup bisa lewat datang ke kiai gitu ya, kiai tolong bacain saya, doain saya, bisa sembuh juga. Tapi ada yang nggak cukup dengan itu, maka perlu ke dokter. Dan ada juga yang perlu penanganan sampai pada operasi dan lain sebagainya ya. Tapi untuk itu maka kita perlu mengantisipasi. Maka memiliki insurance tadi, ya, apakah private ya yang diucapkan, yang di sharing oleh Mas Acep, atau yang sifatnya kayak BPJS, itu penting sekali. Saya pribadi banyak mendapatkan manfaat dari kehadiran BPJS itu untuk diri dan untuk keluarga. Kemudian yang lain juga adalah di kondisi dunia kayak begini, di mana banyak sekali problemnya, wabah, kemudian masalah iklim dan lain-lain, kita perlu yang namanya sikap untuk mencintai sesama manusia. Jadi sesama manusia ini kita perlu saling mencintai. Ada orang yang berpikir, ngapain saya bayar uang jaminan kesehatan, saya nggak sakit kok, ya kan? Tapi saya pernah dulu mengikuti satu presentasinya BPJS itu ya, mengatakan begini, kalau kita nggak sakit, alhamdulillah. Tapi dengan kita ikut berkontribusi di situ dan kita menyumbang, ya kita ikut berkontribusi membayar itu, maka sebenarnya kita juga membantu orang lain dalam bentuk subsidi silang. Mungkin kita tidak sakit, tapi orang lain yang sakit bisa terbantu dengan itu gitu. Yang penting kita harapkan juga adalah kepada pemerintah agar manajemen BPJS ini jangan sampai kebobolan kayak kemarin gitu ya. Kemarin itu kan ada korupsi juga itu BPJS, ada korupsinya, dan itu merugikan customer kita, begitu juga merugikan bagi bangsa kita. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa ada sebuah pesan yang sangat bagus untuk kita semua, yaitu jangan malu untuk menjadi orang baik. Jangan malu untuk menjadi orang baik. Artinya berbuat baik, sharing hal-hal yang bagus kayak begini, ini penting. Termasuk juga kalau kita memiliki insurance juga itu hal baik ya. Jadi jangan malu untuk memiliki itu gitu. Jangan malu, karena terkadang orang kan malu kan. Aduh, masa sih saya sehat-sehat gini kok saya harus pakai insurance ya kan? Kemudian masa sih saya harus bayar terus gitu ya, dan lain sebagainya. Saya nggak sakit-sakit kok. Ya kira-kira seperti itu. Jadi jangan malu untuk menjadi orang baik. Artinya kalau kita berbuat baik, memang terkesan berat juga ya untuk mengeluarkan uang saat kita sebenarnya sehat-sehat aja gitu. Berat, tapi yakinlah dan percayalah kalau kita berbuat baik, insya Allah keberkahan-keberkahan itu akan datang kepada kita. Bentuknya bisa kesehatan ya, bisa juga bentuknya hal-hal lain yang sifatnya bermanfaat buat diri kita. Saya kira itu aja sekedar tanggapan dan penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih buat Dr. Arif, kemudian Mas Acep yang sudah sharing pada sore hari ini.
sebenarnya saya ini sekedar pelengkap aja gitu ya, menambah-nambah kalau misalnya dibutuhkan. Jadi kalau misalnya tiap sore ini ada live IG RPI itu saya selalu muncul dari pertama sampai terakhir sampai sekarang ya. Saya selalu hadir karena saya merasa ini ilmu yang penting sekali untuk saya dengar gitu. Ini ilmu yang penting sekali untuk saya dengar, dan para pembicara juga ini sudah meluangkan waktunya nih luar biasa kan, maka kita perlu dengar. Dan kalau misalnya kita diminta oleh host ya, saya juga tidak pernah minta sama host untuk dimunculkan di sini. Tapi sekarang kalau diminta saya nongol. Kalau diminta nongol, tapi kalau nggak diminta diam-diam aja saya. Diam-diam aja gitu ya. Dengan begitu maka kita pengen berpartisipasi dalam amal soleh, amal baik seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, kebaikan buat kita semua, tetap sehat dan tetap sejahtera buat kita. Waalaikumsalam Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencatat satu poin penting yang menjadi kesimpulan dari pertemuan kita, acara kita hari ini, yaitu seperti disampaikan oleh Pak Pres tadi, bahwasanya ilmu itu bertambah dengan mengajarkannya pada orang lain. Bertambahnya itu bisa jadi ilmunya bertambah, bisa jadi berkahnya bertambah. Selain itu bertambah juga persaudaraan. Saya jadi kenal kan Dr. Arif, saya jadi tahu nih apa itu asuransi dari Kak Acep, dan juga nasihat-nasihat pesan dari Pak Pres tadi gitu. Nah, oleh karena itu tentunya dengan apa yang disampaikan Pak Pres tadi, saya juga mewakili Rumah Produktif Indonesia dan juga panitia penyelenggara program hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu, kepada Dr. Arif, mungkin pada Acep juga, Kak Acep juga yang sudah membagikan ilmu yang Masya Allah luar biasa. Bagi saya pribadi ini memberikan banyak insight, saya jadi terbuka pikiran saya dalam banyak hal setelah mendengarkan materi-materi ini. Dan tentunya semoga tidak berkeberatan, mana tahu lain waktu kita share lagi nih tentang ini atau dengan materi-materi dan topik-topik yang berbeda insya Allah. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga kepada Pak Yanari Syukur yang telah berkenan muncul di detik-detik terakhir, memberikan closing statement dan sambutannya dan pesan-pesan terakhirnya kepada kita bersama. Dan terutama juga kita sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua partisipan yang telah berkenan hadir, datang dan pergi silih berganti, ikut memberikan support, memberikan komentar dan lain sebagainya. Kita mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi esok dalam program yang sama dengan temanya yang mungkin sedikit berbeda. Kita akan membahas tentang pentingnya bahasa Mandarin dalam kehidupan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara ini. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan setelah mendapatkan materi ini, semua narasumber, kemudian juga audiens yang mendengar, mengalami peningkatan dalam hal income, sehingga insya Allah bisa mengalokasikan dana-dana mereka untuk aset yang berupa investasi berupa asuransi. Itu saja mungkin dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Bang Acep, Pak Pres, terima kasih.